Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Joe Project bersama Joe. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari corona dan teman-temannya. Situasi sekarang di daerah gua ini memang lagi PPKM ya, PPKM. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu sore, tepatnya jam 5-an lah gitu ya, jam 5, gue tuh ditelepon sama langganan gitu ya, yang biasa make jasa gua. Telepon, lagi di mana?" kata beliau. "Lagi di ibu," kata aku. Kata gue, kebetulan gue lagi di ibu, lagi rencana tuh mau pergi berobat sama ibu, mau terapi gitulah, terapi ya buat naikin imun yang kayak gitu. Nah, pas mau berangkat ada telepon dari si Mbak, terus gue gue angkat. Kata mbaknya, "Mas lagi di mana?" "Lagi di ibu, bisa jemput gak?" kata beliau teh. "Tolong anterin si Mas cari IGD," kata beliau. "Cari IGD, Mbak? Posisi sekarang di mana, Mbak?" kata gua kan. Kata beliau, "Lagi di klinik Mustafa." Klinik Mustafa tuh di daerah ya Padalarang sini. Lalu dari klinik itu, jarak dari gua ke klinik itu lumayan agak makan waktu lah gitu ya, nggak terlalu deket. Dan akhirnya gua, karena udah mau berangkat sama ibu waktu itu, gua bilang sama mbaknya, "Mbak, gua sama ibu nggak apa-apa?" Kata si mbaknya, "Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa, kata beliau. "Tinggal tolong bantuin cariin IGD aja, nganterin si Mas." "Oke, Mbak, aku ke situ sekarang," kata gua. Akhirnya gua ke situ sama ibu. Sampai di klinik yang di Panaris, sampai di klinik Mustafa, gua lihat banyak banget yang lagi berobat gitu ya. Banyak yang sakit sepertinya. Banyak yang itu mobil-mobil parkir di depan klinik itu. Biasa klinik itu nggak terlalu sebanyak ini gua lihat. Ternyata sore itu banyak banget mobil yang parkir, motor, orang yang nungguin pasien, nungguin pasien, dan pasien juga di dalam sana. Dan akhirnya gua hubungi si mbaknya, "Mbak, aku udah di klinik nih," kata gua. Terus ternyata mbaknya lagi nyari rumah sakit. Si mbaknya nyari rumah sakit ke RSCK. Nyari ke RSCK, "Mas, kata mbaknya ke gua, tolong bawain si masnya ke IGD, tapi saya sekarang lagi di RSCK ngecek, mana tahu bisa dibawa ke RSCK." Akhirnya gua nungguin, gua bawa masnya ke mobil. Si mas biasanya bisa jalan, dan gua lihat itu digendong sama saudara beliau ke dalam mobil. Di mobil gua telepon lagi, "Mbak, ini Mas sudah di dalam mobil, diantarin kemana nih?" kata gua. Kata mbaknya, "Di RSCK penuh, nggak bisa," kata beliau. "Coba ke IMC atau ke Karisma." Tapi Karisma, kata beliau, udah lihat tadi, Karisma itu, rumah sakit Karisma kebetulan IGD-nya lagi tutup, nggak nerima pasien IGD-nya. Akhirnya gua bawa ke IMC.
Terus Mbak juga, adiknya Mas, customer gua bilang, ya udah, bawa ke IMC aja. Gua bawa ke IMC dan beliau nyusul. Sesampainya di IMC, gua langsung turun, gua datangin security, terus security panggil perawat yang ada di dalam, dan nunggu sekitaran lumayan lama itu. Perawatnya keluar dari dalam, ada dokter atau perawat ya, gue kurang ngerti juga, keluar dari ruangan IGD, akhirnya nemuin kita. Terus gue bilang, pasiennya beliau bilang pasiennya mana, gue bilang ada di mobil. Mereka cek ke mobil, cek di mobil pakai alat yang apa namanya tuh, yang untuk ngecek oksigen, dimasukin ke jari. Terus kelihatan di alat itu saturasi oksigen yang keluarnya itu di bawah 95, sekitaran 80-an lah gitu ya. Ini di IMC katanya kalau cadangan oksigennya kalau kurang dari 95 nggak bisa di IMC katanya. Dibawa ke gimana? Bawa ke Dustira. Dustira mau kemarin. Gimana? Mitra. Ayo yuk. Cobain ke Mitra Kasih ya. Pak. Enggak, 89, antara 89 90 waktu itu tuh. Dan akhirnya beliau bilang, dokter tadi bilang, kalau misalkan saturasi oksigennya di bawah 95, kita nggak bisa nerima, nggak bisa nerima, nggak ada apa, jadi bahasanya, kalau saturasi oksigen di bawah 95, mereka nggak bisa nanganin gitu. Rumah sakit IMC nggak bisa nanganin saturasi di bawah 95. Mereka menyarankan untuk datang ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Waktu itu mereka bilang ke Mitra Kasih, kalau enggak ke Cibabat atau Dustira. Dan nggak mikir panjang lagi karena udah ditolak di IMC, akhirnya gue bawa ke arah Cimahi. Sebelum itu gue telepon dulu, Mbak, ini di IMC rumah sakitnya nggak bisa nerima IGD-nya karena saturasi oksigen yang si Emas tuh 95, di bawah 95. Jadi mereka nyaranin ke rumah sakit yang lebih besar. Karena ini darurat, jadi gue langsung bawa dan minta izin ke keluarga beliau. Dan akhirnya si mbaknya bilang, ya langsung aja cobain ke Mitra Kasih. Gue bawa ke Mitra Kasih karena tadi saran dari rumah sakit dokter di yang tadi sempat keluar dan ngomongin bahwa cobain ke Mitra Kasih atau Dustira atau Cibabat. Akhirnya gue langsung ke Mitra Kasih atau Dustira. Iya. Ya. Ke arah Cimahi aja ya teh ya. Contohnya ke arah Cimahi. Iya. Ya kabarin aja ya. Saya masih di jalan. Ya, saya Sherlock itu Sherlock live, jadi teteh bisa lihat di WhatsApp. Ya. Sesampainya di Mitra Kasih, ternyata di Mitra Kasih juga menggunakan alat yang sama, dites saturasi oksigen, ternyata makin turun. Sebelumnya 90-an ya, 89 jadi sekitaran 80-an ya, 80-an. Jadi beberapa jarak antara, gak terlalu lama tapi turun terus 80. Tadi 89 jadi 80. 79 80 antara segitu. Dan akhirnya waduh, si Masnya tuh masih sadar waktu itu, masih bisa minum, bisa disuapin.
Akhirnya karena nggak bisa di Mitra Kasih, waduh gimana nih. Kebetulan pas sudah di Mitra Kasih mbaknya datang, ada pas nyamper kita datang, mbaknya juga datang, adiknya Emas yang sakit, dan akhirnya mutusin ke Cibabat. Kabupaten ini susah kan? Iya. Dari kemarin itu bawa ke rumah sakit Cibabat, masuk ke parkiran, terus langsung ke IGD-nya. Nyampe di IGD-nya kenapa kosong ya? Gua turun, gua tanya, "Pak, ini ada pasien, minta tolong ditangani," kata gua. Kata ada yang jaga di dalam ruangan kayak administrasi gitu. IGD-nya lagi tutup, Mas, kata beliau. Katanya lagi sterilisasi. Lagi sterilisasi karena kebetulan hari itu, besoknya itu PPKM PPKN ya, PPKM daerah Cimahi. Jadi nggak ada pelayanan IGD malam itu. Dan akhirnya ada security datang, langsung ngobrol sama istri si Emas yang sakit. Katanya nggak bisa di IGD, dilayani di IGD Cibabat, rumah sakit Cibabat malam itu. Makin malam kan itu udah maghrib. Akhirnya gue telepon lagi, gimana nih mbak, nggak bisa, nggak di IGD Cibabat juga nggak bisa. Lalu si mbaknya, coba kita cek ke serumpun bambu, katanya. Jadi sebelum serumpun bambu itu, ternyata si mbak yang adiknya si Emas udah cek dulu ke Dustira, rumah sakit Dustira. Ternyata di rumah sakit Dustira juga penuh, kata beliau. Akhirnya coba ke Serumpun Bambu, mana tahu ada yang bisa nangani dokter umum. Terus gua bawa ke Serumpun Bambu. Sampai di Serumpun Bambu, itu klinik penuh juga, parkiran penuh, orang motor penuh, pokoknya banyak juga di situ yang orang pengen berobat di Serumpun Bambu. Serumpun Bambu tuh kayak klinik, ada apotik di daerah Cimahi sini. Lalu simbahnya udah ke Serumpun Bambu, gue masih cari parkiran, dan beliau nanya mungkin ke dalam nggak ada dokter umum. Akhirnya kita putar lagi. Gue bilang, mbak, nyari dokter umum, kata gue teh. Kalau nyari dokter umum udah aja ke dokter Agus, kata gue, di Cihanjuang. Dan kalau dokter Agus kebetulan gue dan keluarga alhamdulillah kalau berobat ke sana alhamdulillah cepet gitu, alhamdulillah sembuhnya gitu ya. Dan akhirnya gue coba bawa ke sana, yang banyak ngikuti, dan ternyata penuh juga di dokter Agus. Itu ke bagian nomor 99. Kata yang suka ngatur-ngatur parkir di sana, kalau nomor 99 itu ke bagian nanti kurang lebih jam 9-an, kata beliau. Waduh, kata gue. Akhirnya si mbaknya datang lagi, nyamperin gua, gimana ya bagusnya. Kebetulan suaminya si mbak tadi nyaranin gimana kalau dibawa ke puskesmas yang buka kan, UGD lagi, puskesmas kan lagi 24 jam. Akhirnya beliau nyobain ke puskesmas Pada Suka di Cimahi. Ke puskesmas Pada Suka ternyata tutup. Kata mbaknya, udah aja ke arah Padalarang, Mas. Coba ke arah Padalarang, kata beliau. Akhirnya gua ke arah Padalarang. Ternyata di Pada Suka ada klinik yang buka. Si mbaknya nanyain, ternyata lagi kosong si kliniknya. Lalu nelpon gua langsung, lagi di mana posisi? Lagi di Gado Bangkong, kata gua. Bisa balik lagi nggak? Kata beliau. Bisa. Kemana mbak? Ke Pada Suka. Oh ya dekat. Gua balik lagi. Balikin mobil langsung ke arah klinik di Pada Suka. Pokoknya pas dari masuk pintu Pada Suka, kata beliau,
nanti kelihatan setelah Pudunan pas menuju tanjakan ada klinik sebelah kanan. Oh, udah kebayang sama gue, soalnya pernah dulu ke sana nganterin juga. Dan akhirnya gue ke sana, ternyata benar kliniknya kosong dan semestinya dicek di sana. Akhirnya masnya turun. Setelah dicek di sini, di puskesmas ini, di klinik ini dikasih surat rujukan. Nah, di klinik ini dikasih surat rujukan. Coba ke rumah sakit Baros yang baru, saran dari tadi suaminya si Mbak. Kita pergi ke rumah sakit yang di Baros. Nyampe di rumah sakit yang di Baros, ternyata fasilitasnya belum komplit IGD-nya, dan mereka nggak bisa nangani. Pusing, udah kesana sini nggak ada yang nerima. Cobain deh ke Dustira yang dekat dulu. Nyobain lagi ke Dustira. Dari rumah sakit Baros, kita karena nggak terlalu jauh itu dari Baros ke Dustira, kita bawa ke rumah sakit Dustira. Sampai di rumah sakit Dustira, mbaknya udah nyampe duluan sama suaminya. Gua datang sama si emas yang sakit. Setelah diturunkan di Dustira, mbaknya masuk ke dalam, nunggu sekitaran agak lama juga. Aduh, gua perut udah mulai keroncongan. Akhirnya gua cari tempat makan gitu ya, beli roti, minum, ternyata ada soto. Pas gua lagi mesen soto sama ibu, ternyata ada tukang parkir ngomong, "Kang, eta pasien saha?" cenah. Jadi itu pasien siapa? Ada yang pakai kursi roda, kata dia. Oh iya, dan akhirnya gue bungkus aja teh sotonya, langsung berangkat. Dan berangkat lagi kita ke rumah. Jadi kita udah keliling-keliling malam itu, cari rumah sakit, nggak ada yang nerima, dan akhirnya balik lagi ke rumah. Itu kondisi emasnya udah mulai turun. Bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Dan gue juga bingung ini harus dibawa kemana. Semua rumah sakit nggak ada yang nerima, sedangkan pasiennya harus segera diatasi. Untuk tes swab aja nggak ada yang bisa ngelakuin, bro. Bingung, situasi kayak gitu tuh udah beberapa rumah sakit. Jadi kita datang rumah sakit, boro-boro ditangani, langsung bilang cari lagi rumah sakit yang besar, kata IGD yang telah kita lewatin tadi. Keesokan harinya tiba-tiba si Mbak datang ke rumah. Kebetulan rumah gua sama rumah beliau nggak terlalu jauh, tetanggaan gitu. Bisa minta tolong anterin si emas lagi nggak? Boleh, kata gua. Mau kemana, Mbak? Itu di Mitra Kasih udah dapat kamar, kata beliau. Jadi mau dibawa ke Mitra Kasih. Mau jam berapa, Mbak? Setengah jam lagi lah dari sekarang, kata beliau. Akhirnya gue siap-siap. Tepat jam 8:30, gue udah stay di dekat gang yang rumah beliau. Simpasnya dibawa, kita berangkat ke Mitra Kasih. Dan hari ini gak bareng mama, gak bareng ibu gue, soalnya ibu udah pulang dari Padalarang ke Mitra Kasih. Sesampainya di Mitra Kasih, kebetulan ada keluarga beliau yang mungkin kenalan rekannya di sana. Ternyata setelah diperiksa sama dokter di Mitra Kasih, di IGD tempat yang semalam kita sempat datangin ke sana, jawabannya tetap sama, tidak bisa dilayani di Mitra Kasih karena saturasi oksigennya di bawah 95%. Makin bingung, yang tadinya rencananya mau dibawa ke Mitra Kasih untuk diopname, untuk dapat tempat, ternyata nggak bisa. Waduh, itu gue kasihan lihat beliau, kondisi lagi udah makin turun. Yang tadinya oksigennya, saturasi oksigen dari 90-an, 89, 79, dan akhirnya sekarang 55. Gila, 55% loh. Udah mulai antara sadar dan nggak sadar si emasnya. Dan gua bawa akhirnya barang
rencana si Mbak adiknya beliau, coba kita ke rumah sakit Santosa, karena mungkin disaranin sama teman beliau yang di Mitra Kasih, cobain ke rumah sakit Santosa. Akhirnya kita ke rumah sakit Santosa. Dan akhirnya sampai di rumah sakit Santosa. Sampai di rumah sakit Santosa, kita langsung masuk ke IGD. Di IGD, di depan sana ada orang yang habis diperiksa dan gak sadarkan diri, juga langsung ditangani. Mbak, adiknya si Emas, dan anaknya si Emas yang sakit langsung turun ke IGD mencari bantuan tadinya ya. Ternyata gue lihat pas sudah keluar dari IGD, bukan hal yang bukan berita baik yang didapat. Ternyata beliau kecewa karena setelah di IGD minta bisa ditangani sama IGD di Santosa, orang IGD-nya malah marah-marah gitu ya. Kata beliau tuh malah marah-marah, malah ngusir katanya. Jadi malah nggak diacuhin, malah ngusir kayak gitu. Kata beliau kayak gitu. Dan akhirnya sambil sedih juga beliau, gue lihat saksian sendiri beliau sedih. Dan akhirnya udah kita cari lagi rumah sakit yang lain. Anaknya si Emas nelpon ke rekannya, mana lagi rumah sakit yang bisa. Tadinya mau dibawa ke RSAS, cobain dulu ke Kebonjati kata beliau. Akhirnya kita ke rumah sakit Kebonjati. Sampai di rumah sakit Kebonjati, si Mbak sama anaknya beliau, anaknya si Mas, turun dari mobil langsung ke IGD. Kebetulan ada di depan itu ada mobil dan ada ambulan yang lagi nurunin pasien. Mobil juga nyari-nyari tempat untuk di IGD. Jadi dari berbagai macam rumah sakit yang gue datangin itu pada ngantri mau masuk IGD-nya juga. Setelah beberapa menit gue nungguin, tiba-tiba Mbak keluar sama keponakannya tadi. Gak bisa ditolak juga karena saturasi di bawah 95, gak bisa ditanganin di Kebonjati, harus di rumah sakit yang besar kata beliau. Dan akhirnya kita pergi ke RSHS. Sampainya di RSHS, si Mbak sama ponakannya turun lapor ke ada security dan ada dokter yang lagi nanganin pasien di dekat gerbang IGD. Dijelaskan di sana hampir sama seperti video gue sebelumnya. Gue sempat bawa konsumen ke RSHS bahwa di sini tidak ada dan tidak bakal ditolak. Namun pasiennya entah itu COVID atau enggak COVID digabungkan diisolasi bersama pasien yang kena COVID. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang tadinya nggak kena COVID bisa terjangkit COVID juga. Dan keluarga pasien tidak bisa berkunjung ke rumah sakit itu, jadi nggak bisa ditemenin gitu. Akhirnya si Mbak bingung dan ponakannya juga bingung, sampai nangis-nangis gue lihat, sampai bingung, stres, sampai nangis-nangis bolak-balik. Mbak gue panggil sama saudaranya panggil, nggak respon gitu ya, sampai kayak gitu. Sedih juga gue. Dan akhirnya beliau ngomong kalau misalkan dikasihin di RSAS kayak gitu, kayak nyerahin dah mau gimana terserah gitu kan ya ibaratnya, dan keluarganya nggak tega. Akhirnya
setelah tadi dipanggil si mbaknya dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut sambil nelepon kan ya, kayak agak melamun lah gitu ya sambil nelepon, konsentrasinya lagi nggak di sini mungkin. Dan kita samperin pakai mobil, mbak anak keponakannya turun, samperin beliau, ayo mbak di mobil aja. Akhirnya masuk ke mobil, bingung apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Udah 10 lebih rumah sakit yang didatangin, nggak ada yang bisa nerima. Akhirnya gimana kalau beli oksigen? Akhirnya kita cari oksigen di toko-toko alkes di Bandung. Dan ternyata tabung oksigen kosong. Dari Bandung sampai Cimahi ke Padalarang nggak ada yang jual tabung oksigen. Wah, itu kejadian luar biasa memang. Setelah nggak ada di sana sini tabung oksigen, akhirnya kepikiran tetangga dulu ada yang pernah sakit dan pakai oksigen juga dan udah meninggal kebetulan, tetangga tersebut, tapi tabung oksigennya masih ada. Dihubungin sama mbak tadi, ternyata alhamdulillah tabung oksigennya ada dan masih bisa dipakai, alhamdulillahnya. Akhirnya kita pulang ke rumah, nganterin si emas yang tabung oksigen udah dapat dan harus diisinya lumayan ngantri di Cimahi. Ngantrinya luar biasa, panjang banget antrian, dan nggak semua tempat bisa ngisi oksigen hari itu. Cuman ada di dekat BRI, di daerah dekat alun-alun situ ada BRI, ada toko alkes, nah cuman di situ dan ngantri lagi. Dan setelah nyampe di rumah, pas kita turunin si emasnya, agak tegang, kaki si emas agak tegang, nggak bisa dibengkokin. Tapi lama-lama sedikit-sedikit bisa dibengkokin karena pakai kursi roda nuruninnya. Akhirnya pakai kursi roda dan turun, si emasnya pulang ke rumah. Siangnya gue pergi ke ibu. Pas di ibu, gue ditelepon sama si mbak. Ada handphone ketinggalan gak di mobil? Kata beliau. Waduh, harus dilihat dulu mbak, soalnya saya belum ngecek di depan atau di belakang, kata gue. Kata beliau di belakang. Dan akhirnya gue cek di belakang, ternyata ada di belakang jok ini nih, ada tempat nyimpan barang kan di situ. Nah, disimpan di sana ada handphone. Terus gue kabarin, mbak yang ini, gue fotoin. Ya, kata beliau. Dan akhirnya handphonenya gue bawa. Mbak lagi di mana? Saya lagi di mana, kata beliau lah. Lagi di luar lah. Nantilah malam saya pulang, saya jemput ke rumah, kata beliau. Oke mbak. Dan akhirnya malam si mbaknya ngetok-ngetok. Ambil handphonenya, kata. Iya. Ini handphone. Makasih ya mas ya, makasih ya, kata. Iya, sama-sama mbak. Kata gua, gimana sih mas kondisinya, kata gua. Kata beliau, yang tadinya 55% saturasi oksigennya sekarang udah di 79, 70. Di 70, alhamdulillah itu ada peningkatan, kata gua. Udah ada peningkatan oksigennya berarti kan ya. Alhamdulillah ya mbak, mudah-mudahan cepat sembuh, kata gue. Dan gue handphone bawa dan sampai di situ waktu itu pembicaraan gue sama si mbak. Ternyata pagi-pagi ada orderan pagi subuh, gue pergi dan sekitaran jam setengah 8, jam 7 ya, gue pulang, ada bendera kuning. Ada bendera kuning di dekat rumah. Pas gue lihat, siapa yang meninggal nih, kata gue teh. Feeling gue, aduh jangan-jangan si emas lagi. Terus nyampe rumah, gue parkirin mobil, gue tanya sama keluarga di rumah, siapa yang meninggal pak? Siapa yang meninggal mah? Kata gue teh. Nggak tahu, kata. Terus
kebetulan istri mau beli bubur pagi-pagi. Bun, tanyain di belakang siapa yang meninggal, kata gue. Pas istri gue ke belakang beli bubur, tanyain ke tetangga, itu mas yang ternyata mas yang gue antar kemarin. Kita juga nggak tahu loh. Dan gue tahu perjalanan beliau, kita mencari tempat untuk agar beliau tidak, atau agar beliau bisa diatasi, dan akhirnya berkata lain. Akhirnya seperti ini. Memang mungkin udah jalan beliau, tapi sedih juga kejadian seperti ini bisa terjadi karena kita kesulitan mencari rumah sakit dan tidak ada yang bisa menangani. Dan selamat jalan buat Mas. Di sini berarti. Mungkin yang gue ceritain ini ke kalian semua yang nonton channel YouTube ini, yang nonton video ini, mungkin kejadian ini nggak dialami atau disaksikan oleh gue aja. Mungkin ada banyak keluarga di sana yang ngalamin hal yang sama, susah mencari IGD rumah sakit. Akhirnya pada isolasi mandiri, akhirnya pada menangani sendiri di rumah. Makanya tabung oksigen susah dicari dan oksigen susah dicari. Aduh, ini memang perlu perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat. Gua gak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dilindungi, dijauhkan dari bala musibah dan mara bahaya, selalu di jalan Allah. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Coach Rit Snack.